mana bencana, di situ FPI menolong. Hampir 2 dekade sudah, Front Pembela Islam alias FPI eksis di Indonesia. Selama itu pula, pro kontra mewarnai keberadaan organisasi Islam garis keras ini di Nusantara. Di antara sekian cap-cap buruk terhadap FPI, ada satu hal yang tidak bisa dinafikan dari organisasi ini, yaitu tentang kesigapannya menolong korban bencana, di mana dan kapanpun itu. Gempa dan tsunami Palu, gempa bumi di Lombok, tsunami di garis pantai Selat Sunda, banjir, longsor, dan musibah-musibah apapun itu, selalu FPI yang terdepan datang menolong para korban hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk bantuan yang sudah kemarin belum ada, baru Bapak di sini, FPI datang di sini. Meski dicap organisasi Islam garis keras, anggota FPI mengesampingkan identitas agama, suku, bahasa, dan lain-lain jika musibah menimpa. Tak peduli identitas para korban, FPI turun tangan menolong korban bencana. Ya Allah. FPI memang dikenal keras dengan tindakan-tindakannya yang kerap main hakim sendiri, memberantas warung remang-remang, turun langsung menyita minuman keras, hingga menyerbu kantor majalah Playboy. Di sisi lain, banyak yang tidak suka FPI main hakim sendiri. Sejak didirikan 2 dekade lalu, FPI aktif menyoroti hukum yang mengatur kehidupan 230 juta Muslim Indonesia, menyoroti lemahnya penegakan hukum terutama terkait penyakit-penyakit masyarakat. Imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, juga dikenal selalu menggebu-gebu ketika berbicara di depan halayak. Namun Persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ketika gempa bumi atau longsor terjadi, seragam putih hijau Front Pembela Islam yang selalu terdepan menolong para korban. FPI seakan menjadi kekuatan dalam hal pertolongan cepat korban bencana, membantu mencari korban yang terkubur di bawah puing-puing gempa bumi. Sejatinya, pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 silam, FPI lahir di Jakarta untuk menghadapi aktivis pro-demokrasi dan liberalisme di Indonesia. Namun, titik balik pergerakan FPI di Indonesia dimulai ketika bencana tsunami Aceh menewaskan lebih dari 100.000 orang pada 2004 silam. Kala itu, FPI mengirim lebih dari 1.300 relawan untuk membantu evakuasi jenazah. Anggota-anggota FPI disebar ke tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau sekalipun. Mulai saat itu, alih-alih ingin Indonesia menjadi negara khilafah, FPI justru aktif menampilkan sisi baiknya. Turun langsung memberi bantuan yang sangat dibutuhkan ketika musibah menerjang. Dengan bendera merah putih di seragam, FPI konsisten menolong korban bencana dan bertekad menjadi Muslim Indonesia religius yang bersih dari amoralitas, seperti prostitusi dan homoseks. Terus tumbuh, FPI kini disebut memiliki 1 juta anggota dari 23 cabang di 34 provinsi di Indonesia dengan struktur komando, seperti struktur militer yang mencakup hingga tingkat desa. Di balik pro kontra yang terus menyeruak, FPI konsisten menampilkan kebaikannya, terkhusus soal penanganan cepat korban bencana. Di mana bencana, di situ FPI ada, menolong para korban.